Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi matematika kelas 8 SMP, yaitu bab 3 relasi dan fungsi. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang pertama dari bab 3 ini, yaitu konsep dasar relasi dan fungsi. Jadi kalian bisa berdoa terlebih dahulu sebelum kalian belajar di video ini dan menyiapkan alat tulis kalian ya. Oke, relasi dan fungsi. Kalian perhatikan, ini ada mind map. Jadi apa aja sih yang terdapat pada bab 3 ini? Nah, yang pertama ada definisi atau konsep dasar. Jadi syarat relasi yang merupakan fungsi, kemudian ada unsur-unsur dari relasi dan fungsi, yaitu domain, kodomain, dan ring. Kemudian ada sebab yang kedua, ada bentuk penyajian, ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Kemudian sebab yang terakhir adalah bagaimana sih caranya kita menentukan nilai atau rumus sebuah fungsi. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang pertama, yaitu konsep dasar atau definisi relasi dan fungsi. Oke teman-teman, yang pertama adalah definisi relasi dan fungsi. Yang pertama adalah relasi. Apa itu relasi? Ya, relasi itu adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Jadi hubungannya itu seperti apa? Kemudian himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Kemudian suatu relasi A ke B disebut fungsi jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke B. Jadi semua anggota A harus mendapat pasangan di B dan hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Itu. Jadi kalau fungsi itu lebih ke relasi yang khusus ya teman-teman. Jadi kalau relasi itu belum tentu fungsi. Kalau fungsi itu pasti relasi. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini yang pertama, kalian perhatikan contoh. Ini contoh relasi yang pertama. Di situ ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian Pak polisi dipasangkan ke pistol, kemudian dokter dipasangkan ke stetoskop, kemudian wasit dipasangkan ke peluit. Jadi bisa dikatakan bahwa nama relasi yang pertama itu adalah bekerja menggunakan. Kalian perhatikan, polisi bekerja menggunakan pistol, dokter itu. Kemudian wasit bekerja dengan menggunakan peluit. Kemudian anggota daerah asal atau domain itu adalah yang kiri. Yang himpunan A itu disebut domain, daerah asal, polisi, dokter, dan wasit. Kemudian himpunan daerah kawan atau kodomain itu adalah yang kanan, yaitu yang B, yaitu stetoskop, pistol, dan peluit. Kemudian yang terakhir adalah anggota daerah hasil, yaitu anggota daerah kawan yang kena panah. Jadi kebetulan ini kena panah semua. Jadi relasi ini disebut fungsi karena setiap anggota domain atau daerah asal mempunyai tepat satu pasangan di kodomain atau daerah kawan. Gitu teman-teman. Paham? Kemudian kita lanjut ke relasi yang kedua. Kalian perhatikan, di situ ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Dengan sama ya, polisi ke pistol, dokter ke stetoskop, dan guru ke buku ya. Nama relasi adalah membawa. Bisa ya teman-teman. Jadi polisi membawa itu pistol, dokter membawa stetoskop, guru membawa buku. Boleh ya kan? Kemudian anggota daerah asal domain sama, ada himpunan A ya, polisi, dokter, dan guru. Himpunan daerah kawan, anggota daerah kawan atau kodomain itu ada stetoskop, pistol, peluit, dan buku. Dan yang terakhir anggota daerah hasil, daerah kawan yang kena panah. Nah di sini peluit nggak masuk teman-teman, hanya stetoskop, pistol, dan buku. Relasi 2 merupakan fungsi juga karena setiap anggota domain atau himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di kodomain atau himpunan B.
Gitu teman-teman, paham? Oke, kita lanjut ke relasi yang ketiga. Kalian perhatikan di situ ada sama himpunan A, himpunan B. Cuma himpunan A ini yang stetoskop, pistol, peluit dan buku. Nah, kita balik ya teman-teman. Jadi nama relasi ketiga ini adalah digunakan oleh. Jadi stetoskop digunakan oleh apa? Dokter. Pistol digunakan oleh polisi ya teman-teman. Peluit digunakan oleh nggak ada. Buku digunakan oleh guru. Jadi anggota daerah asal atau domain adalah himpunan A, yaitu stetoskop, pistol, peluit dan buku. Daerah kawan atau kodomen polisi, dokter dan guru, himpunan B. Kemudian daerah hasil sama, kebetulan daerah kawannya kena panas semua ya, polisi, dokter, guru. Tetapi relasi tiga ini bukan merupakan fungsi karena ada anggota domain yaitu peluit yang tidak mempunyai pasangan di kodomen. Nah, jadi syarat fungsi itu harus memiliki pasangan semua dan tidak boleh lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan ke relasi yang keempat. Kalian perhatikan di situ ada polisi, dokter dan wasit. Nah, relasi keempat ini diberi nama menggunakan. Polisi menggunakan pistol, dokter menggunakan stetoskop, wasit menggunakan peluit dan bola. Nah, ini ada double ya teman-teman. Anggota daerah asal sama polisi, dokter, wasit. Kemudian anggota daerah kawan atau kodomen, stetoskop, pistol, peluit dan bola. Daerah hasil kebetulan sama, kena panas semua. Tetapi relasi 4 ini bukan merupakan fungsi karena ada anggota domain yaitu wasit yang mempunyai dua pasangan di kodomen, yaitu dia memasangkan peluit dan bola. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman, harus tepat satu. Oke, kita lanjut ke relasi yang kelima. Nama relasi dua kalinya. Nah, berarti dua kalinya dari apa? Dua kalinya dari satu ya teman-teman. Oke, dua kalinya dari satu. 4 dua kalinya dari 2. 6 dua kalinya dari 3. 8 itu dua kalinya dari 4. Itu teman-teman. Jadi anggota daerah asal sama yang A 2, 4, 6, 8. Anggota daerah kawan itu 1, 2, 3, 4. Daerah hasil kebetulan kena panas semua 1, 2, 3, 4. Relasi 5 ini pasti merupakan fungsi karena setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan di kodomen atau daerah kawan ya teman-teman. Oke, kalian perhatikan relasi ke-6. Nah, kita beri nama kuadrat dari. Berarti 1 kuadrat dari apa? 1 kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Oke. Jadi anggota daerah asalnya apa? Sama 1, 4, 9, 16 yaitu anggota A. Daerah kawan anggota B 2, 1, 3, 4. Ring atau daerah hasil itu adalah daerah B yang kena panas sama, kebetulan kena panas semua ya teman-teman. Jadi relasi ke-6 ini merupakan fungsi karena setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan di kodomen atau daerah kawan. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut ke relasi yang berapa? Ke-7 ya teman-teman. Oke. Jadi ini diberi nama relasinya itu 1 kurangnya dari. Berarti 1 kurangnya dari 2 ya teman-teman. 2 1 kurangnya dari 3. 3 1 kurangnya dari 4. 4 1 kurangnya dari nggak ada ya teman-teman. Oke. Jadi anggota daerah asal atau domain kita berikan A semuanya ya 1, 2, 3, 4, 5. Daerah kawan 1, 2. Daerah hasil satunya nggak masuk, jadi 2, 3, 4 saja yang kena panah. Tapi ini bukan fungsi karena 4 dan 5 tidak memiliki pasangan di kodomen. Oke, itu ya teman-teman. Oke, ini ada soal latihan untuk kalian kerjakan di buku tulis kalian ya teman-teman. Kalian tentukan nama relasinya dengan aturan sebagai berikut. 3 dipasangkan ke 2, 5 ke 4, 4 ke 3, dan 2 ke 1 ya teman. Oke, kalian juga bisa tentukan daerah asalnya apa, daerah kawannya apa, daerah hasilnya apa. Oke, relasinya apa, gitu ya teman. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan materi relasi dan fungsi
subbab yang pertama ya teman-teman, konsep dasar relasi dan fungsi. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami materi ini dengan sangat mudah. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru. Insya Allah akan terbahas subbab selanjutnya dari bab relasi dan fungsi. Kalian tunggu ya, insya Allah akan terbahas secepatnya. Oke, salam semangat dari saya dan sukses selalu bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.